Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah membicarakan beberapa hal terkait dengan hubungan antara logika dan teori himpunan. Nah, saya akan membuka kuliah lanjutan ini dengan beberapa contoh ya, beberapa contoh. Oke. Yang pertama ya, bahwa himpunan A ya, irisan dengan A komplement itu sama dengan himpunan kosong ya, himpunan kosong. Nah, jadi ini mudah sekali buktikan. Jadi bahwa A irisan A komplement itu tentu saja sama dengan himpunan semua X anggota semesta sedemikian rupa atau asalkan X itu anggota A ya, dan X itu bukan anggota A ya, X itu bukan anggota A. Oke. Nah, kita lihat di sini sebagai syaratnya ya, sebagai syarat keanggotaan dari A irisan A komplement itu sebuah kalimat dan negasinya. Jadi kalau konjungsi antara dua kalimat yang proposisi yang satu dan yang satu lagi adalah negasi ya, negasi dari proposisi yang lain ya. Jadi artinya konjugasi antara suatu proposisi dan negasinya itu selalu salah ya. Oleh karena itu tidak ada satupun X yang akan memenuhi syarat itu, karena itu selalu salah untuk X apapun ya, maka ini kemudian himpunan kosong. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, oke. Nah, gabungan antara A dengan A komplement ya, itu tidak lain adalah semesta begitu ya. Nah, ini tentu saja kalau ingin melihat sebagai buktinya adalah ini. Jadi A gabungan A komplement itu tentu menurut definisi itu sama dengan himpunan semua X anggota semesta asalkan X itu anggota A ya, atau X itu anggota A komplement gitu. Nah, gitu. Ya. Nah, pernyataan bahwa X itu anggota A komplement itu sama saja mengatakan X itu bukan anggota A. Ya. Oke, jadi sama seperti yang di atas ya. Jadi pernyataan bahwa X itu anggota A komplement itu artinya bahwa X itu bukan anggota A. Oke. Nah, kita lihat di sini ya. Disjungsi antara suatu proposisi dengan negasinya. Ya, kemarin dikatakan bahwa jika P salah maka bukan P itu benar. Sebaliknya jika P itu benar maka bukan P salah. Jadi ini akan selalu benar untuk semua apapun X anggota semesta. Oke, oleh karena itu ini sama dengan semesta. Good. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa semesta dikurangi dengan A komplement itu sama dengan A, gitu ya. Oke. Nah, kemarin sudah kita tunjukkan ya bahwa A dikurangi dengan B atau A yang bukan B itu adalah himpunan yang irisan ya. Jadi kalau didefinisikan ini semesta dikurangi dengan A komplement itu adalah irisan antara S ya, irisan antara S dengan A gitu ya, irisan antara S dengan A komplement dikomplementkan gitu ya. Jadi mungkin perlu diingat, saya tulis di sini ya. Jadi A yang bukan B itu sama dengan A irisan B komplement begitu ya. Jadi kalau S yang bukan A komplement berarti S irisan dengan A komplement dikomplementkan ya. Good. Nah, apa itu A komplement dikomplementkan ya? Saya tulis di sini A komplement ya dikomplementkan ya, itu berarti kan sama dengan himpunan semua X anggota semesta ya, sedemikian rupa atau asalkan X itu ya bukan X anggota A komplement gitu ya, gitu definisinya. Nah, syarat bukan X
anggota A komplement, berarti kan X bukan anggota A komplement begitu, ya. X bukan anggota A komplement gitu. Artinya apa? Artinya bahwa X itu, ini sama-sama mengatakan bahwa X itu anggota A, ya, X anggota A. Jadi A komplement A itu tidak lain sama dengan A itu sendiri, ya. Jadi ini mestinya sama dengan semesta irisan A. Nah, kalau semesta irisan A sudah pernah kita bicarakan bahwa A irisan A, semesta irisan A tidak lain adalah A itu sendiri. Good. Jadi itu beberapa contoh ya bagaimana kita menerapkan teori itu tadi ya. Nah, kemudian ada beberapa sifat yang penting yang mungkin akan saya bicarakan pada kesempatan ini. Jadi sebelum ke sana kita ingat kemarin bahwa suatu himpunan A misalnya itu ditentukan dari perumusan ini ya. Adalah himpunan semua X anggota semesta sedemikian rupa sehingga atau asalkan X itu memenuhi syarat PX gitu, bahwa PX itu benar ya, bahwa proposisi PX itu benar. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah jika seandainya ada proposisi namanya P aksen X gitu, dan kebetulan proposisi P aksen X itu ya tentu saja proposisinya tidak harus sederhana, tidak harus hanya terdiri dari satu proposisi, tapi itu mungkin komposisi dari berbagai macam proposisi gitu ya. Nah, kebetulan P aksen itu ekuivalen dengan PX gitu ya, ekuivalen dengan PX ya. Situasinya seperti ini. Jadi saya mempunyai proposisi P aksen X, yang P aksen X itu ekuivalen dengan PX ya, ekuivalen dengan PX. Oke. Nah, tentu saja kalau dua proposisi ini ekuivalen seperti yang kita lihat kemarin bahwa A jika dan hanya jika B, maka tabel kebenarannya sama. Ya, tabel kebenarannya sama gitu ya. Jadi artinya kedua proposisi ini memiliki tabel kebenaran yang sama ya. Jika X membuat P aksen X benar ya, maka X juga membuat P X itu benar. Dan sebaliknya, jika X itu membuat PX benar, maka X juga membuat P aksen X benar. Artinya apa? Jika X itu memenuhi PX, maka X juga akan memenuhi P aksen X. Demikian juga sebaliknya. Artinya apa? Artinya bahwa dalam situasi seperti ini ya, kita bisa menuliskan himpunan ini dengan cara begini. Himpunan semua X anggota semesta asalkan X itu memenuhi P aksen X gitu. Jadi dalam hal ini nanti membuktikan kesamaan dua buah himpunan itu bisa saja melalui jalur semacam ini ya, bahwa kita tunjukkan bahwa syarat keanggotaan kedua himpunan itu ekuivalen. Syarat keanggotaan kedua himpunan itu ekuivalen. Dalam hal ini adalah bahwa P aksen X itu setara dengan atau ekuivalen dengan PX begitu. Oke. Nah, sebagai contoh saya akan tunjukkan bahwa atau saya tulis saja sebagai hukum pertama ya, komutatif ya, komutatif. Oke. Ya, jadi bahwa dalam hal ini sembarang himpunan A diiriskan dengan himpunan B yang sebelumnya diiris dengan himpunan C ya, itu akan sama dengan himpunan A gitu ya, diiris dengan himpunan B baru diiriskan dengan himpunan C gitu ya. Demikian juga himpunan A digabungkan dengan himpunan B yang sebelumnya digabung dengan himpunan C gitu ya, itu akan sama dengan himpunan A gitu digabung dengan himpunan B sebelumnya baru digabung dengan himpunan C. Itu sifat komutatif ya. Oke, nah saya tulis semua dulu sifat-sifatnya, baru kemudian coba kita bahas satu persatu. Oke. Nah, yang kedua adalah sifat distributif ya, distributif ya. Apa ini sifat distributif? Jadi
begini. Jadi A ya gabungan B, A irisan B gabungan C gitu ya. Ini seperti perkalian itu ya, perkalian bilangan perkalian bilangan real ya, atau perkalian bilangan lah gitu ya, atau perkalian matrik dan sebagainya memenuhi syarat seperti ini. Jadi bayangkan bahwa ini sebagai penjumlahan, ini sebagai perkalian gitu misalnya ya. Maka ini akan sama dengan A irisan B gitu ya. Lalu digabung dengan apa? A irisan C gitu. Oke. Nah, kemudian berikutnya di sini A gabungan B irisan C ya, itu akan sama dengan A gabungan B gitu ya. Lalu baru diiris dengan A gabungan C gitu ya. Itu distributif. Kemudian yang ketiga ya adalah De Morgan. Dalil De Morgan ya, dalil De Morgan. Ya, bunyinya begini. Jadi A ya irisan B komplement gitu ya, itu sama dengan A komplement ya, A komplement gabungan dengan B komplement. Oke. Kemudian dalil De Morgan yang kedua saya tulis di sini ya. A gabungan B komplement itu sama dengan ya A komplement irisan B komplement. Nah, ada perumuman dari dalil De Morgan ini ya, ada perumuman dari dalil De Morgan ini, yakni bahwa yang saya tulis yang keempat ya, A minus B irisan C ya komplement ya, nggak pakai ya, itu sama dengan A irisan minus B ya gabungan dengan A minus C gitu ya. Demikian juga A minus B gabungan C ya, itu sama dengan A minus B, lalu di sini irisan A minus C. Nah, ini bentuk umum dari dalil De Morgan di atas. Oke, nah sekarang coba kita membuktikan identitas-identitasnya atau hukum-hukum semacam ini ya. Oke, ini saya putar dulu, saya balik ya. Ya, good. Saya akan buktikan kalau tidak salah ya ini ya. Jadi kita sudah membuktikan bagian ini. Jadi bahwa A gabungan B irisan C. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya, kalau kita tuliskan syaratnya, jadi bahwa A, jadi yang pertama ya, bahwa A irisan B ya, yang sebelumnya diiris dengan C gitu ya, itu kalau dirumuskan dalam bentuk ungkapan himpunannya adalah ini adalah himpunan semua X ya, anggota semesta gitu ya, asalkan X itu anggota A ya, dan ya X itu anggota B irisan C begitu ya, dalam kurung ya, begitu ya. Nah, kemudian tentu saja kalau X itu anggota B irisan C, kita masih bisa menuliskan dalam bentuk yang lain. Jadi bahwa X itu, ini adalah himpunan semua X anggota semesta, asalkan X itu anggota A, dan dalam kurung X itu anggota B, dan X itu anggota C, begitu. Ya, anggota C. Gitu. Oke. Nah, kita lihat sekarang. Jadi, syarat keanggotaan itu bisa ditulis ini. Jadi, ini ada P. Kalau saya tulis P ya, ini saya tulis sebagai Q ya. Bagian ini sebagai R gitu. Oke. Nah, terlihat di situ bahwa proposisi yang kita miliki, proposisi total
saya sebut S gitu ya. S itu ternyata sama dengan apa? P dan ya Q dan R gitu. Ya, P dan ya Q dan R. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan di ruas kanannya ya? Bagaimana dengan di ruas kanannya? Kita lihat A ya, irisan B baru kemudian diiris dengan C, ya, itu mestinya adalah himpunan semua X anggota semesta, asalkan apa? Asalkan X itu anggota A irisan B, dan X itu anggota apa? C, begitu. Ya. Nah, ini bisa ditulis ya seperti ini. Himpunan semua X anggota semesta, ya, asalkan ya X itu anggota apa? A dalam kurung ya, dan X itu anggota B ya, dan X itu anggota C gitu ya. Nah, kalau ini kita sebut kalimat tadi sebagai P, kalimat ini kita sebut sebagai Q, dan kalimat ini atau proposisi ini kita sebut sebagai R, maka terlihat ya bahwa kita punya S aksen ya, S aksen di mana S aksen itu apa namanya sama dengan P gitu ya, P apa dan Q ya, lalu dan R gitu. Hanya bedanya pada S itu Q dan R itu di konjungsi dulu, konjungsi antara Q dan R lebih dulu. Kalau yang di sini P dan Q yang diambil konjungsi lebih dulu. Nah, lihat ya, seandainya kita bisa membuktikan bahwa kalimat kedua proposisi ini baik S maupun S aksen itu apa namanya ekivalen ya, atau dengan kata lain bahwa nilai kebenaran atau tabel kebenarannya sama, maka ini terbukti. Gitu. Kenapa? Karena seperti yang saya katakan tadi, dua buah himpunan ya, yang syaratnya itu ekivalen pasti sama gitu. Ya, itu yang apa namanya sampai di sini saya pikir cukup jelas. Ya, jadi tinggal kemudian buktikan bahwa S dan S aksen itu memiliki nilai apa namanya kebenaran yang sama untuk setiap kasus gitu. Artinya tabel kebenarannya sama. Oke. Nah, berikutnya nanti mungkin tentang tabel kebenaran kita bisa cek ya bareng-bareng. Kemudian berikutnya ya, yang nomor apa namanya ini ekivalen ya, silahkan ini bisa sejalan dengan itu ya, sejalan dengan itu. Nah, saya akan bicarakan yang berikutnya. Jadi misalnya distributif ya. Jadi satu-satu aja, nanti yang sisanya bisa digunakan untuk latihan pendengar ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat yang distributif. Jadi kedua ya, yang distributif ini. Saya ambil yang pertama ya. Jadi bahwa A irisan B ya, lalu di apa namanya? A irisan B gabungan C gitu ya. A irisan B gabungan C ya. Nah, ini sama dengan apa tadi? Kalau diturunkan, ditulis ya, ini akan sama dengan himpunan semua X ya, anggota semesta, asalkan X itu apa? Anggota A gitu ya. Dan ya, dalam kurung X itu atau X itu anggota apa? B gabungan C gitu ya. Good. Nah, ini bisa ditulis ya lebih jelas lagi bahwa ini himpunan yang beranggotakan semua X anggota semesta gitu ya. Asalkan apa? Asalkan X itu ya, asalkan X itu anggota A ya. Dan ya, dalam kurung X anggota B atau apa? X itu anggota C. Ya, anggota C, tutup kurung. Nah, ini kurungnya di sini ya. Ya, gitu. Oke, nah, jadi di sini kalau ini kita sebut sebagai P tadi gitu ya. Kemudian ini kalimat Q dan ini kalimat proposisi R gitu. Maka kemudian kita dapatkan proposisi S ya. Oke, S itu sama dengan apa? P dan ya Q atau R gitu ya. Good. Nah, di sisi yang lain ya, di sisi yang lain atau di ruas yang lain kita dapatkan apa? A irisan B gitu ya.
lalu gabungan dengan apa? A irisan C gitu ya. Nah, ini kalau dirumuskan tuliskan dalam bentuk eksplisit, ini himpunan semua X anggota apa? Semesta ya. Asalkan ya X itu apa? Asalkan dalam kurung ya X itu anggota apa? Anggota B, anggota A ya, dan X itu anggota B. Oke. Ya, tutup kurung, atau gitu ya, atau X itu anggota apa? A, dan dalam kurung ya X itu anggota C gitu. Ya. Jadi dalam hal ini kalau kita lihat ya apa namanya, kalau ini apa P tadi gitu ya, menurut apa yang di atas, kemudian ini apa Q gitu ya, ini P ya, kemudian ini R tadi ya, maka kita dapatkan S aksen itu sama dengan apa? Ini P dalam kurung ya, P dan Q gitu ya, atau P dan R gitu ya. Sekali lagi, kalau kita bisa menunjukkan bahwa S dan S aksen dalam hal ini ya sama, ekivalen ya, maka selesai persoalan ya. Artinya bahwa S dan S aksen itu memiliki apa namanya nilai kebenaran, tabel kebenaran yang sama gitu. Maka kita bisa mengatakan bahwa ya kedua himpunan ini memang benar sama, terbukti sama gitu. Oke, nah selanjutnya saya bicarakan dalil De Morgan ya. Saya ambil kasus yang mana. Jadi untuk kasus yang kedua ini ya A gabungan B irisan C dan sama dengan A gabungan B irisan A gabungan C dibuktikan dengan cara yang serupa begitu ya. Oke, nah sekarang apa namanya penghapus ya. Saya hapus ini ada dulu ya, di bagian ini saya hapus ya untuk mempertahankan ini tadi ya. Ya, 3 ya. Jadi kita coba buktikan ya dari De Morgan yang pertama tadi. Yang kedua nanti silakan apa namanya sebagai latihan ya. Jadi yang ketiga, yang pertama itu adalah bahwa A irisan B komplement gitu ya. Nah, ini tentu akan sama dengan kalau ditulis secara eksplisit, ini adalah himpunan semua X ya anggota semesta gitu ya, asalkan apa? Asalkan X itu anggota, kalau ditulis ya mestinya adalah A irisan B ya komplement ya, atau X bukan anggota ini ya, X bukan anggota A irisan B gitu ya, kalau ya jelas ya. Nah, ini bisa tulis lebih lanjut bahwa X ya anggota S ya, himpunan semua X anggota semesta asalkan bukan ya, negasi dari X apa namanya anggota A ya irisan B ya, irisan B ya, saya tulis begitu dulu ya. Oke, nah ini masih bisa ditulis lebih lanjut ya, himpunan semua X anggota semesta asalkan ya kalimat bukan ya, asalkan bukan apa? Bukan apa? X anggota A, oke, dan apa? X itu anggota B. Oke. Nah, sementara kalimat yang atau ruas kanan A komplement gabungan B komplement bisa tulis seperti ini. Jadi A komplement gabungan dengan B komplement bisa kita tulis sebagai himpunan semua X ya anggota semesta gitu ya. Apa namanya X, asalkan X itu anggota bukan anggota A ya, atau X itu bukan anggota B ya, dan kalimat itu bisa juga ditulis seperti ini, X ya anggota semesta, himpunan semua X anggota semesta ya, asalkan X itu asalkan bukan X anggota A dan bukan X ya anggota B gitu. Oke, nah sekarang kita lihat jika X anggota A ini kalimat kita sebut kalimat P gitu ya, kemudian
apa namanya X anggota B ini disebut kalimat Q, misalnya seperti itu, maka syarat yang pertama ini kalau saya tulis di sini, ya, S itu sama dengan, ya, kalimat S itu proposisi dari itu semua adalah apa? Bukan P, ya, bukan P, oke, dan apa? Bukan Q. Nah, sementara kalau kalimat yang ini kita sebut apa namanya, sekian kita sebut S aksen gitu ya, kita sebut S aksen, maka S aksen adalah apa? Bukan P, ya, sorry, maaf, saya keliru ya, jadi ini bukan, ya, bukan P dan Q, ya, saya lihat salah lihat kurung. Nah, kalau yang ini adalah S aksen itu adalah bukan P atau bukan Q, gitu. Nah, untuk membuktikan bahwa A gabungan B, K irisan B komplement sama dengan A komplement gabungan B komplement, ya, maka kita perlu menunjukkan apa? Kita perlu menunjukkan bahwa kedua proposisi ini ekivalen. Kedua proposisi ini memiliki apa namanya nilai kebenaran yang sama atau memiliki tabel kebenaran yang sama. Oke, nah itu apa dalil De Morgan, ya, yang pertama. Yang kedua, saya rasa silahkan dibuktikan dengan cara yang serupa. Nah, yang ini sama saja. Jadi ini adalah perumuman dari dalil De Morgan. Jadi nanti ujung-ujungnya adalah kita harus apa namanya membuktikan, ya, bahwa tabel kebenaran yang ini tadi S dan S aksen, ya. Di sini kebetulan saya menggunakan notasi S dan S aksen, bahwa tabel kebenaran S untuk ruas kiri, S aksen untuk ruas kanan itu ekivalen atau setara, memiliki tabel kebenaran yang sama begitu. Good. Nah, mungkin akan menarik kalau misalnya kita membuktikan untuk kasus apa namanya distributif ini misalnya, ya, saya akan tunjukkan untuk kasus distributif ini. Artinya apa? Saya akan tunjukkan bagaimana menunjukkan bahwa tabel kebenarannya sama. Oke, ya. Jadi ini saya putar, saya balik, ya, bagian ini. Ya, good. Jadi dalam hal ini kita membutuhkan sekian banyak, ya, sekian banyak kolom, ya. Nah, tapi yang gak jelas kolom yang pertama, kedua, ketiga, ya, kita butuh karena dia ada 3 himpunan, kita butuh apa namanya tiga apa namanya kolom di situ. Yang pertama, ya, ada 3 kolom di sini. Untuk apa? Untuk yang ini P Q R gitu, ya. Jadi kalimat ini tadi P Q R, ya. Oke. Nah, kemudian apa namanya kita bisa tuliskan tentu saja di sini. Apa misalnya, ya, ini ada kemungkinan begini B, ini B, ini B, lalu S gitu. Oke, ini biar agak enak dilihat, ya. Ini saya koreksi, ya. Ini saya koreksi, ya, biar enak dilihat. Ini agak lurus gini. Nah, ini tentu juga agak lurus, ya. Ini juga agak lurus, ya. Ini juga mestinya dibikin agak lurus, ya, biar enak dilihat, ya. Oke. Ya. Nah, bagian ini adalah B, ya, kemudian B, S, ya, lalu B, S. Oke. Bagian ini ada apa? Ya, B, S, Good. Nah, untuk apa namanya distributif distributif yang sana, ya, distributif yang sana. Oke. Good. Nah, sekarang apa namanya yang dibutuhkan di situ tentu adalah apa, ya, di sini Q atau R, ya, Q atau R. Ya, yang pertama kita tulis Q atau R di sini. Q atau R.
gitu ya. Ini agak Oke. Nah, miring ya. Harus lurus. Ya. Q atau R. Ya. Kita lihat jadi S itu sama dengan P dan dalam kurung Q atau R. Oke. Oleh karena itu kita hitung sekarang. Q atau R. Benar gitu ya. Benar salah, benar, salah benar, benar, salah salah, salah. Benar, salah, benar, ya. Salah benar, salah salah, salah. Ya. Itu P atau R. Oke. Nah, sekarang itu S-nya ya, S-nya. S itu adalah apa? S itu P dan Q atau R. Jadi P, Q atau R dan Q atau R. Jadi benar ya. Benar ya. Benar. Nah, ini benar salah. Oke, ini salah semua ya. Salah, ya. Salah, ini salah. Oke. Karena apa? Ini salah semua ya. Q-nya, P-nya salah ya. Makanya semuanya salah gitu. Ya. Good. Ini adalah P ya, S di sana, P dan Q atau R. Oke. Nah, yang kemudian dihitung adalah P dan Q ya, P dan Q. Ini saya tulis di sini ya. P dan Q saya tulis di sini. Ya, ini P dan Q. Nah, lalu ada P dan R ya, P dan R gitu ya. Di sana ada P dan R. Good. Nah, P dan Q kita baca benar ya. Benar salah. Benar salah gitu ya. Salah benar salah. Gitu ya. Oke, jadi ini karena P itu salah semua di sini ya, ini salah semua mulai dari sini, salah semua, salah gitu. Ya, adapun salah di sini karena Q-nya yang salah. Oke. Nah, P dan R ya, P dan R. Ini benar. Ya. Ini ya, salah itu. Lalu ini dan ini benar gitu ya. Lalu ini dan ini salah. Oke. Kemudian ini semua salah semua ya. Setelah ini salah semua. Yang melibatkan P ini setelah ini salah semua. Oke. Nah, sekarang kita hitung di sini S aksen. Apa itu S aksen? S aksen adalah P dan Q atau P dan R. Ya, jadi tinggal ini benar ya, benar salah benar karena atau ya, ini benar. Kemudian ini salah gitu ya, ini salah. Oke, nah seterusnya salah semua karena salah semua ya, ini salah semua. Salah. Nah, kalau kita bandingkan antara S dan X aksen ya, dari situ kita tunjukkan bahwa nilai kebenaran S dan S aksen itu sama, benar, salah sama ya. Jadi oleh karena itu S aksen jika dan hanya jika S terbukti ya bahwa S dan X aksen itu ekivalen ya, maka bahwa ini akan sama dengan itu. Oke, saya rasa itu beberapa hal yang saya sampaikan ya, bagaimana kita membuktikan kesamaan antara dua buah himpunan dengan melihat menunjukkan ekivalensi antara syarat keanggotaan himpunan itu. Saya rasa cukup simpel untuk membuktikan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.